tingkat nasional ini, bahkan sedikit lagi mau mendunia. Tapi satu pertanyaan saja dari dulu sampai sekarang belum bisa dijawab-jawab. Tapi saya mau tanggapi dulu Bang ya. Saya mau tanggapi terkait dengan Yesus bukan menjadi hakim. Itu tadi narasi Abang. Sehingga Bang mengatakan bahwa dia bukan Tuhan. Karena Yesus sendiri yang mengatakan, iya memang ada tertulis bahwa aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Nats ini penjelasannya itu adalah dia datang ke dunia ini, firman itu Allah yang datang dalam rupa manusia melalui rahim seorang manusia. Memang dia bukan datang untuk menghakimi. Kita kan tahu kan kalau menghakimi, kamu berdosa ya, kamu masuk neraka. Kamu berdosa ya, kamu juga masuk neraka. Memang dia bukan datang untuk seperti itu, tetapi dia ingin datang untuk menyampaikan kebenaran itu. Dia datang untuk menyampaikan hukum kasih itu, supaya manusia jangan lagi melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, supaya kembali ke jalannya Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Dengan cara itulah maka manusia akan selamat untuk masuk ke surga nanti. Memang itu tujuannya. Tetapi di Matius 19 ayat 28 ini, dia nanti akan menghakimi. Ini sebagai ciri dia bahwa dia salah satu bukti bahwa dia adalah Tuhan. Matius 19 ayat 28. Kata Yesus kepada mereka. Ini perkataan Yesus langsung ya, bukan murid yang mengatakan. Saya baca. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku, akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Artinya apa? Pada nats yang tadi memang betul bahwa itu bukan berarti Tuhan mau datang untuk menghakimi dunia. Memang tidak. Dia datang untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyelamatkan manusia. Karena melalui hidup benarlah manusia dapat masuk dalam kerajaan surga. Tetapi setelah dia naik ke surga, dia kembali kepada kemuliaannya, dia mendapatkan kuasa untuk menghakimi seluruh manusia nantinya. Seluruh manusia ini yang dikatakan itu adalah untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Bayangkan, ke-12 suku Israel saja pun dia diberikan kuasa nanti untuk menghakimi. Setelah tadi kan di awal kalimat itu kan, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali. Iya, di Wahyu itu sudah dijelaskan bahwa nanti akan ada bumi yang baru atau Yerusalem baru. Disitulah nanti orang-orang benar akan hidup kembali setelah kedatangan Yesus Kristus. Jadi setelah penciptaan kembali, jadi setelah langit dan bumi yang baru nanti dimurnikan kembali, yang disebut dengan Yerusalem baru, disitulah nanti akan tinggal orang-orang yang percaya, orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Kemudian dari segitu panjangnya tadi Bang Zuma bernarasi, begini loh Bang, saya nggak tahu apakah Abang memang tidak mampu menjawab atau keliru dengan pertanyaan saya. Begini Bang, saya tadi kan sudah katakan, iman kekristenan ini kiblatnya kan dari tanah Israel. Kebenarannya memang seperti itu. Yang kami sembah itu, Tuhan yang kami sembah, itulah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Kemudian dinubuatkan oleh para nabi, nanti Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub itu, dia akan datang menjadi manusia. Firman-Nya, salah satu pribadinya, yang disebut dengan Yesus, yang menjadi permasalahan. Sebentar lah, gini aja, karena kamu bilang tadi Bang Zuma tidak menjawab, kita langsung aja sesi tanya jawab TikTokan aja. Silakan tanya, biar langsung dijawab sama Bang Zuma. Silakan, biar jangan kelamaan. Yuk, lanjut. Iya, jadi yang saya tanyakan itu memang harus dijelaskan dulu Bang dari awal. Keimanan Kristen itu kan memang jelas ya, datang dari tanah Yahudi, dari tanah Israel.
Allah yang mereka sembah, itulah Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Dan kami juga berbicara kan tentang nabi mereka. Rentetannya itu mulai dari Adam dan Hawa sampai yang terakhir. Langsung aja ke poinnya untuk bertanya. Tadi Anda bilang kan Bang Zuma nggak sanggup menjawab. Langsung aja ke Ya. poinnya biar ditanggapi Jadi langsung poinnya, sama Gurunda. Lanjut. Oke, jadi maksud saya kan ini jelas. Sekarang saya mau kembali kepada keimanan orang abang sekalian yang diperkenalkan atau yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad, yaitu Allah. Sementara di dalam Al-Quran itu kan diceritakan Abraham, Ishak, dan Yakub. Bahkan ada ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan supaya percaya atau ikut mempelajari kitab-kitab terdahulu, Injil, Taurat, dan lainnya. Jadi kalau abang baca pun juga Injil, Taurat, dan lainnya itu apalagi kalau kita berbicara Taurat lah ya. Kalau kita berbicara Taurat, keimanan daripada orang Israel, mereka tidak mengenal Allah. Yang mereka kenal itu adalah nama Tuhannya itu adalah YHWH atau Yahweh. Tetapi mereka Ya, tidak langsung boleh aja ke poinnya, tantang. Bang Las. Iya, poinnya Langsung aja kan, ke poinnya. iya. Tanya apa? Iya, biar jangan Poinnya, kelamaan. Langsung tanya. iya, poinnya nama Tuhan abang itu kan Allah. Sementara sesungguhnya kan awal mula keimanan kalian ini kan datang dari tanah Yahudi juga kan. Makanya bercerita tentang nabi-nabi orang Yahudi. Tuhannya orang Yahudi itu YHWH, Yahweh. Dan kitab kami orang Kristen itu memang mengakui seperti itu. Tetapi kan dalam kitab abang, namanya kan Allah, bukan YHWH atau Yahweh. Ini Oke, ya, kecocokannya. udah dapat poinnya ya. Udah dapat poinnya. Ya, udah dapat poinnya. Silakan Gurunda, silakan Gurunda. Langsung TikTokan aja. Baik. Anda bisa Ibrani sikit-sikit. Di Keluaran 6 nomor 3 di situ jelas dinyatakan wa era el Abraham el Yisha wa el Yakub. Dia katakan apa? Bael sadai esmi lo no dati lahim. Aku menyatakan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi tentang namaku, aku tidak nyatakan. Apa maksudnya tuh? Aku menyatakan diriku kepada Abraham. Tetapi tentang namaku, tentang nama pribadiku, aku tidak mengatakan kepada mereka. Aku hanya menyatakan gelarku, yaitu Tuhan. Elohim. Nah, berarti Tuhan belum menyatakan namanya berdasarkan Kejadian Keluaran 6 nomor 3. Tentang namaku, aku tidak menyatakan kepada mereka. Bael sadai usemi, namaku, lo no dati lahem, aku tidak nyatakan kepada mereka. Camkan itu. Menurut Keluaran 6 nomor 3, Tuhan memperlihatkan, menyatakan kebesarannya kepada Nabi Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi tentang namaku, kata Tuhan, aku belum menyatakan kepada dia. Nah, mari kita buktikan. Di dalam Kejadian 15 nomor 2. Ketika sebelumnya Tuhan memanggil Abraham. Apa kata Abraham kemudian? Ketika diceritakan di situ. Ayomer Abraham. Abraham menjawab, Adonai Yod He Vav He. Kok bisa? Katanya belum menyatakan diri. Ternyata Abraham sudah memanggil Tuhan dengan panggilan Yod He Vav He. Berarti kesimpulannya, Yod He Vav He itu bukan nama pribadi Tuhan. Aku menyatakan diriku kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi terkait namaku, aku tidak menyatakan kepada dia. Itu kata Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi. Usmi lo, tidak. No dati lahem, kepadanya aku tidak katakan kepada mereka namaku itu. Tetapi di Kejadian ternyata Abraham sudah menyebut nama Yotevave. Berarti Yotevave ini bukan nama. Innani ana Allah, Allah, Allah. Itu baru nama beliau.
Ya sekarang Anda bantah dalil itu. Kalau saya keliru, Anda bantah. Aku menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tapi tentang namaku, aku tidak menyatakan kepada mereka. Tetapi faktanya, kalau Yod-Heh-Vav-Heh itu adalah nama sang Tuhan, faktanya Abraham sudah mengenal nama itu. Wow, keren bukan? Nah, kemudian ketika Anda mencoba menarasikan adanya Yesus jadi Tuhan, juru selamat, bla 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 bla. Ingat saudara, ingat di dalam Yohanes 12 nomor 48. Ini tolak ukurnya. Tolak ukurnya ini yang pertama. Tolak ukur yang pertama Yohanes 12 nomor 48. Nah, coba Anda buka tuh. Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima firman yang aku sampaikan kepada mereka, dia sudah ada hakimnya. Salah satu hakimnya adalah, aku berkata kepadamu, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya. Yaitu apa? Firman yang telah aku sampaikan kepada mereka, firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Mana firman Yesus? Hei manusia, ya paman, jadilah karisteng. Tak ada. Wahai manusia, ya paman, ibadahlah di hari Minggu. Tak ada. Wahai manusia, ya paman, makanlah babi. Mana dalilnya? Mana firmannya? Tak ada. Wahai manusia, iya paman, janganlah bersunat. Mana firman dari Yesus? Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang telah aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Ada nggak penghakiman untuk umat Islam dari Yesus? Nehi nehi merica ketum berjahe, tak akan Anda temukan. Tak akan Anda temukan. Bahkan Yesus mengatakan yang menjadi hakimnya nanti di akhir zaman adalah hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, yang telah mengutus aku dan mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Umat Islam di akhir zaman dihakimi. Hei umat Islam, iya paman, kami datang Yesus. Apa kabar Sus? Baik, aku mau menghakimi kalian. Ya silakan bro, luruskan, lurus. Tinggal lencang kanan. Gerak. Siap gerak, istirahat di tempat. Gerak. Ini kalian kenapa enggak menyembah saya ketika kalian hidup di dunia? Hai, kamu itu menurut kau sendiri, agar manusia itu hidup kekal, you harus dikenal hanya sebagai apa? Sus? Sebagai apa Sus? Kamu harus dikenal sebagai apa Sus? Supaya hidup kekal? Kenal sebagai utusan Tuhan. Nah itulah kami. Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Mana ucapanmu wahai manusia? Tuhan kanlah aku, sembahlah aku. Jadi karena aku juga Tuhan, di samping Tuhan yang dua. Mana dalil? Mana firmanmu yang itu? Mana? Sekolah minggu, pergi kau di gereja, ibadah hari minggu. Mana dalilmu? Mana firmanmu? Mana? Oh enggak ada sih. Ya udah, lolos kami kan? Lolos. Kristen dipanggil. Kristen, iya paman, bares. Kamu menyembah aku? Yes. Bahkan kami, asal lu tahu aja ya Sus. Ya apa? Oh, kami pokoknya di dunia kami usir pakai namamu. Wow, keren kau ya. Iya dong. Kami bernubuat Sus. Kami bernubuat. Terjadi LA jauh sebelumnya. Kan udah karang-karang cerita loh bahwa LA nanti akan kebakaran. Oh ya? Kamu mengusir setan semuanya. Kamu juga bermujizat pakai namaku juga rupanya. Yes. Oh, kami lah jagonya di dunia. Pokoknya kami yang paling top. Pengikutmu Yesus. Yesus sambil cabut-cabut kumis mengatakan apa pelan-pelan. Hei, pada hari ini aku mengaku sesungguhnya kalian adalah penyesat. Aku tidak mengenal kalian. Kalian adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku. Jadi kalau Anda membawa Yesus itu udah hakim, datang
datangnya Yesus itu polanya jelas. Yang pertama tadi, Yohanes 8, Yohanes 8, Yohanes 8, Yohanes 12 nomor 42. Nomor 40, ya, yes, betul. Pola yang kedua, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti Bani Israel, tapi sesungguhnya mereka adalah non-Israel, serigala. Dari buahnya kau akan mengenal dia. Memanggil aku Tuhan, bermujizat, mengusir setan, bernubuat pakai namaku. Bukan setiap orang yang menyeru kepada aku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa, Sabat atau Minggu? Sabat. Kehendak Bapa sunat atau tidak sunat? Sunat. Kehendak Bapak menyembah Elohim, jangan ada ilah lain, atau menyembah anaknya, atau menyembah burung merpatinya. Menyembah Elohim saja. Kehendak Bapak agar supaya orang meneguhkan hukum Taurat atau menghapus hukum Taurat. Meneguhkan hukum Taurat. Yesus, Kristen gimana Yesus? Dia melakukan kehendak Bapa atau tidak? Sama sekali tidak. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi kalau Yesus datang menghakimi, yang diselamatkan Islam, yang dilempar ke neraka Kristen. Sekira begitu, Bung. Saya jelaskan, saya ingatkan kembali materi saya. Keluaran 6 nomor 3. Aku menyatakan diriku kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tapi tentang namaku, aku tidak menyatakannya kepada mereka. Faktanya, Kejadian 12:15 nomor 2. Abraham justru memanggil Tuhan dengan panggilan Yod He Vav He. Abraham, ya paman, kamu memanggil Tuhan alam semesta dengan panggilan apa rupanya? Yotehevave. Loh, katanya di kitab Keluaran namanya bukan itu loh. Kenapa bisa? Karena dia belum menyatakan namanya katanya. Jadi itu apa? Itu gelar Yahuwahu, wahai Dia yang Maha Hidup. Dia yang ada, yang adalah ada. Yahuwahu, dialah sang Dia yang Maha Pencipta langit dan bumi. Itu gelar. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah. Huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Adizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yusrikun. Huwallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Gelar Yahuwahu itu gelar, bukan nama pribadi Tuhan. Demikian. Oke, ya baik Bang. Berarti Abang sepakat ya. Poinnya nih begini dulu ya. Poinnya sepakat bahwa terkait dengan kata Allah atau Allah itu pertama kali diperkenalkan dari Al-Quran ya, dari nabinya Bang. Itu yang tadinya saya mau pertanyakan Bang. Jadi yang saya pertanyakan itu begini loh. Memang Allah tidak pernah berkata langsung kepada Abraham namanya siapa. Disebutlah YHWH. Dan atas dasar itu orang-orang Yahudi tidak berani untuk menyebutkan secara langsung karena mereka sudah mendengar hukum Taurat bahwa tidak boleh menyebut nama Allah dengan sembarangan. Seperti itulah tadi gelar-gelar itu tadi yang Abang sampaikan tadi, Adonai, Elohim dan lain sebagainya. Jadi penggunaan kata Adonai, Elohim ini kan memang penyebutan gelar nama, dia bukan nama tapi penyebutan Tuhan lah, penyebutan Tuhan dalam bahasa mereka. Jadi pencipta langit dan bumi itu mereka bisa sebut Adonai, Elohim, dan juga lainnya. Tetapi kalau di tengah-tengah orang Yahudi,
Nama Tuhan itu YHWH. Makanya tadi saya pertanyakan, kalau di dalam keimanan abang, Allah itu kan nama Tuhan, bukan gelar. Itu yang saya pahami ya. Dan saya yakin abang pasti setuju untuk itu. Jadi makanya kalian ngeklaim orang Kristen itu comot-comot dari Al-Quran. Kata Allah itu sudah disebutkan terlebih dahulu oleh orang-orang Arab pagan. Yaitu namanya Allah itu juga. Cuma mereka mengakui kata Allah itu. Mereka menyebut kata Allah itu adalah sebagai pencipta langit dan bumi. Dan penjelasannya itu, atau ayat pendukungnya itu, surat pendukungnya itu ada di surat Al-Ankabut ayat 61. Sekali lagi saya bacakan. Jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, serta menundukkan matahari dan bulan, pasti mereka akan menjawab Allah. Iya, ini sebagai bukti bahwa memang sebelum ada Al-Quran, orang Arab pagan sudah menyebutkan kata Allah. Pakai data bang, pakai data bang, jangan modal congor bang, pakai data bang. Tunjukkan Surat bang. Al-Ankabut ayat 61. Kemudian sebelum adanya Islam Anda bilang. Orang Arab pagan sudah menyebutkan kata Allah. Silakan tunjukkan datanya. Oke, saya perlu saran Anda ya. Saya Tunjukkan ketik di datanya Google ya. Oke, ya. Silakan besarkan. Mati meja. Udah habis pun. Oke, sabar. Iya, silakan. Buruan bang, Dimana mumpung masih ada kuotaku, buruan, mumpung ada kuotaku, nanti aku nggak ada lagi kuotanya. Nyari Tuhan dia dulu bang. Iya sabar ma, biar dia cari dulu. Oke, Katanya saya buka kameranya. Sabar bang. Ya itulah tujuan kita diskusi. Ya supaya Allah ya, kita Allah ya, tahu. ya. Pakai nama Allah ya, sebelum ada apa ya, Arab pagan ya, sebelum ada Al-Quran, silakan. Ini ya, bisa nanti saya klik untuk buka ini. Kasih miring lagi ke bawah sekali lagi bang, biar kepala kita miring ke bawah. Iya, sekali lagi, putar lagi sekali ke bawah. Ke Ke bawah. bawah, misalnya gini. Ya, Itu ke atas itu. Normal kembali berarti dong. dibalik aja bang, gambarnya di bawah. Ya, lagi sekali lagi. Nah, bacalah. Bagus gitu. Terbalik lah. Oke, ini bang. Ya. Iya, itu tidak salah itu, Bung. Saya mengaminkan itu. Iya, makanya minta maaf bang. Ini masuk kesempatan saya bang. Iya, lanjut. Bukan hanya di Bang Zuma, saya sudah pernah juga di koma lain dan mereka memang ada yang mengiyakan. Makanya yang komen-komen kadang komen-komen apa ya, komen-komen negatif, katanya ngarang. Itu banyak baca dulu lah ya, baca-baca kalau belum tahu. Ya ini. Jadi kata Allah itu sudah ada, sudah terlebih dahulu dipakai oleh orang pagan. Jadi sama seperti kalau kita di Indonesia, Tuhan pencipta langit dan bumi, sebelum mengenal kata Allah, sebelum kenal kata Yesus, itu orang Jawa gunakan kata Gusti. Kalau orang Batak dia ada Debata, Jehovah. Nanti setelah masuk Injil, ini ke saya bicara konteks dalam kekristenan. Baru kata Tuhan itu kalau kitab suci Alkitabnya digunakan dalam bahasa daerah, maka orang Jawa akan menggunakan kata Tuhan itu yaitu Gusti. Gusti Allah katanya, Tuhan Allah. Gusti itu Tuhan. Jadi kalau di orang Batak, tetap ketika mereka masih menyembah bukan Yesus Kristus atau Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, sebelum masuknya Injil, karena saya kan orang Batak. Langsung ini aja bang, langsung aja yang ini bang bahas, langsung ini aja. Nggak usah pakai batu bata atau apa. Jadi ini datanya. Nih. Ini kan panjang. Saya baca yang poin-poin pentingnya ya. Ini kata Allah, ini saya blok ini.
Kata Allah memang telah digunakan sejak lama. Selain digunakan oleh orang Kristen dan Yahudi yang bertempat di Jazirah Arab, nih, kata Allah pun dijadikan pula sebagai sesembahan orang Arab. Di sampingnya ada ratusan berhala, yang dimana-mana Allah itu telah dibawa ke Jazirah Arab oleh Nabi Ibrahim dan Ismail sejak ratusan tahun sebelum Nabi Muhammad. Ini ratusan tahun sebelum Nabi Muhammad ada, ini sudah menjadikan kata Allah ini sebagai monoteistis. Kemudian, ya dan seterusnya nanti dibaca lah. Ini kan banyak sekali. Saya mau ambil poin-poin yang pentingnya ya. Kira-kira ya seperti itulah. Jadi kalau kita mau cari data lain di Google itu banyak gitu. Itu banyak. Jadi kata Allah itu kalau mau berbicara sebelum ada Islam sekalipun, kekristenan sudah duluan menggunakan kata Allah orang-orang Arab. Karena apa? Karena sebelumnya itu pun, sebelum mereka mengenal Tuhan yang benar, mereka sudah gunakan menyebut pencipta langit dan bumi itu ya Allah. Seperti itu. Sama kayak kita lah di daerah kita masing-masing sebelum masuk agama pasti ada penyebutan kata pencipta langit dan bumi itu dalam bahasa daerah kita masing-masing. Seperti itu juga dengan kata Allah itu. Mari Bang, silakan cerdaskan saya untuk terkait dengan ini. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang ingin saya katakan kepada saudara, Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quranul Karim berkata setelah diperintahkan oleh Allah, Isqala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, berserah dirilah. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan apa? Aku aslamtu li rabbil alamin, berserah diri kepada Tuhan seluruh alam semesta. Saya ulang, aslamtu li rabbil alamin, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam semesta. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan. Lalu kemudian ucapan Nabi Ibrahim ini menjadi warisan. Diwasiatkannya kemudian Nabi Ibrahim. Warisan ini berupa wasiat kepada keturunannya. Wasabiha Ibrahimu bani wa Yaqub ya bani ya inna Allah astafa lakumuddin. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memelihara, memilih, memurnikan dinul jalan ini untukmu. Maka fala tamutunna, jangan engkau mati illa kecuali wa antum muslimun, dalam keadaan muslim. Ini kata Nabi Ibrahim kepada keturunannya. Begitu juga ucapan Nabi Ibrahim kepada keturunannya dari sisi Ismail alaihissalam dan juga Ishak, bahkan sampai kepada Yakub. Wasabiha Ibrahim bani pada keturunannya, wa Yaqub dan juga keturunan Yakub. Ya bani ya innallaha astafa lakumuddin. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah Tuhan semesta alam telah memilih jalan ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Itu satu. Itu agar dipahami. Lalu kemudian Yakub bertanya kepada anak-anaknya, Am kuntum syuhada is hadara Yaqub al-maut is qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ismail. Aku menyembah Tuhan yang disembah oleh kakekku Abraham, Ismail wa Ishaka dan Ishak. Ilaha wahid, yaitu Tuhan yang ahad. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai ahad. Ilaha wahid. Ini jelas ini. Jadi Nabi Muhammad ketika Anda bertanya tentang nama Allah, apakah kemudian orang-orang Quraisy sebelum Nabi Muhammad itu sudah mengenal Allah? Yes, karena Nabi Ibrahim sudah mewasiatkan itu sebelumnya kepada keturunannya. Quraisy ada keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Kul yamanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, milik siapakah bumi ini? Tanya kepada orang-orang jahiliyah Quraisy. Dan semua apa yang ada di dalamnya, jika kamu mengetahui. Apa jawab orang Quraisy? Sayaquluna
lillah, lillah, lillah. Kul afala tazakkarun. Mereka orang-orang jahiliyah berkata, yang memiliki bumi ini dan seluruh apa yang ada di dalamnya adalah Allah. Lalu Rasulullah berkata, apalah tazakkarun? Lalu mengapa engkau tidak mengingat? Lalu kemudian Rasulullah melanjutkan, kul, katakan lagi wahai Nabiku Muhammad, Rabbus samawati sab' Rabbul arsh azim. Wahai orang-orang jahiliyah, siapakah Tuhan yang memiliki langit yang 7 dan yang memiliki keagungan arsh? Apa kata mereka? Sayaquluna lillah, lillah, lillah ya Muhammad. Kul afala tattaqun, kata Rasulullah. Mereka menjawab ketika ditanya, siapa pemilik langit ini? Siapa pemilik arsh? Siapa pemilik bumi ini? Apa kata mereka? Lillah, ini adalah milik Allah. Katakan pada mereka, wahai Nabi Muhammad, afala tattaqun. Lalu mengapa kalian tidak bertakwa? Tanya lagi kepada mereka, wahai Nabiku, man biyadihi malakut kulli syai' wa yuhajir wa la yujar alaihi in kuntum ta'lamun. Siapakah yang di tangannya berada kekuasaan segala sesuatu? Dia melindungi dan tidak ada yang dapat melindungi dari azabnya jika kamu mengetahui. Apa kata orang-orang Quraisy, Bung? Sayaquluna lillah, lillah, lillah. Semua itu adalah milik Allah, wahai Nabi Muhammad. Katakan, fa anna tusharun? Lalu kenapa kemudian kalian itu sampai tertipu? Kenapa kalian itu menipu diri kalian? Jadi betul apa yang saudara katakan, orang-orang jahiliyah sebelum Islam, mereka sudah tahu, mereka paham, mereka itu dicipta oleh Allah, 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 Allah. Tapi kenapa mereka kemudian membuat patung? Kenapa mereka membuat berhala? Disebabkan karena tak ada rasul, tak ada nabi, tak ada utusan yang datang kepada mereka sebelum Rasulullah untuk meluruskan akidah mereka. Qul may yarzuqukum minas sama' wal ard amma yamliku sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhriju mayyit minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah, 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 Allah. Fakul afala tattaqun. Katakan kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, siapa yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan di atas muka bumi ini? Bukankah berhala-berhala yang kau sembah ini? Apa kata mereka? Allah, Allah, Allah. Maka katakan kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, jika begitu, fakul afala tattaqun. Mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Kalian tahu ini semua ciptaan Allah. Kalian mengerti ini semua ciptaan Allah. Kami nggak bisa melihat Allah ya Muhammad. Maka kami membuat patung-patung ini supaya patung ini menjadi mediasi untuk menghubungkan kami kepada Allah. Jadi orang-orang yang belum Islam pun sudah tahu bahwa yang benar itu Tuhan adalah Allah, bukan kemudian Yesus. Bukan Robert tanduk 7 bermata, bukan burung merpati, bukan. Orang-orang Quraisy tahu bahwa Tuhan yang betul adalah Tuhan yang diperkenalkan oleh Nabi Abraham, Nabi Isa, Nabi Ismail, Nabi Yakub. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah, 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 Allah. Fa anna yu'fakun. Katakan kepada mereka, sekiranya engkau bertanya kepada orang-orang pagan Quraisy, siapa yang menciptakan diri-diri mereka? Niscaya mereka akan menjawab, yang menciptakan kami adalah Allah. Jadi bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Satu, pertanyaan yang sama kepada saudara. Tadi Anda sudah mengatakan, orang sebelum Nabi Muhammad pun sudah menyembah Allah. Lantas kenapa Anda menyembah Yesus? Anda pun tahu. Orang-orang jahil, orang-orang Quraisy, keturunan daripada Abraham, dari sisi silsilah Ismail, dari Nebayot, bukan Nebayot, dari Kedar, anak kedua dari Ismail. Kenapa Anda tidak beriman kepada Allah? Justru beriman kepada Yesus, di mana Yesus itu adalah sembahan yang diajarkan oleh orang Roma yang ternyata gugur dari ujian 1 Timotius 6 nomor 16. Saya kira begitu, Bung. Di sini saya sudah hampir masuk zuhur. Saya harus ibadah menyembah kepada Tuhannya Abraham, Isa dan Yakub.
Karena itu adalah kewajiban saya sebagai manusia, hamba Allah pencipta langit dan bumi. Silakan. Izin Pak Zuma, izin Pak Zuma. Silakan. Izin 10 detik. Jadi tadi kul huwallahu ahad ada ya, Elohenu ehad ada ya. Ada. Yang nggak ada Elohenu Tritunggal atau Oneness. Iya, itu nggak ada. Oke, baik Pak. Kau nggak paham itu Yerusalem, kau banyak membaca lagi. Kau saja nggak paham kata Allah itu sudah duluan ada. Bukan pertanyaannya, pertanyaannya Las Medan. Pertanyaannya di mana Kristen Arab memanggil Allah? Itu aja. Kalau tadi udah dijawab. Saya lebih senang diskusi sama Bang Zuma, ilmunya banyak. Iya, Kalau tunjukkan. kalian. Sekarang Kalian begini, saja kau tidak mengatakan paham. tadi. Yang protes, saya kan Al-Quran tanya. Saya mau cocokin, 4 kali saya Yerusalem saya injek, saya sering mendengar Edona Elohenu Eha, tapi saya nggak pernah mendengar Shema Israel. Sudahlah, bukan Elohenu level Tritunggal. saya kalau mau diskusi sama kalian. Iya, kenapa Kalau kau sama yang Bang Zuma protes? nyambung. Ilmumu Kenapa nggak kau yang ada, protes? kawan. Nggak ada ilmumu kawan. Sekarang kau tunjukkan aja Kristen Arab memanggil Allah gitu. Coba tunjukkan Bible Kristen Arab memanggil Tuhannya Allah. Gitu. Itu baru apa namanya? Imbang. Coba. Begini saja Bang. Ada dengar. Iya, tunjukkan. Kalau tadi literasinya kau udah dapat dari Pak secara umum tadi ya. Sekarang tunjukkan di Bible Arab ya. Tunjukkan di Bible orang Arab mengatakan nama Tuhannya itu Allah. Nah, itu aja, silakan nama datanya. Dengar Bang. Pakai nalar saja. Sebelum Dari kekristenan ada, dengar ya. Arab pagan sudah terlebih dahulu menggunakan kata Allah, kemudian masuklah Betul. Injil. Sudah Nah, tunjukkan di mana? Kau mewakili Arab pagan apa mewakili Kristen? Nah, itu dia. Kau kan Kristen. Coba. Ini saya Injil berbicara Arab. sejarah. Betul, sejarah. Maka kita harus tahu sejarah. Bicara kebenaran, kita harus tahu sejarah. Oke. Supaya nggak asal Kenapa bicara. minta tolong ke Arab pagan? Kok ke Arab Enggak lah, pagan? Bang Kristen Zuma. Arab gitu loh. Jangan Arab pagan, Kristen Arab. Tidak. Memakai kata Allah. Ini kau Kristen Bang tapi Zuma minta tolongnya sama kebetulan dia Arab sedang pagan. beribadah. Nah, itu Bang Jeru. Saya turun. Lucu dia ini. Enggak level saya mau bicara sama kalian. Bukan Bang. masalah level nggak level. Ini aja kau nggak Udahlah, bisa saya turun. Nanti kalau ada Bang mampu. Zuma baru saya Mencret. naik lagi ya. Mau datang kau besok lagi? Mau datang besok lagi nggak? Nah, tunjukkan di Ya, Bible Bang. Arab, jangan Oke. ke Tapi Arab kita bagi pagan. waktu Bang ya. Jangan Gini, ada yang gini. dipakai. Coba dengar Saya dulu, tadi coba dengan dengar Bang dulu. Zuma bagi-bagi waktu 2 menit, Iya, 3 menit. dengar. Oke? Oke. Dengar dulu. Ini pertanyaanku simple ya. Tadi yang aku tanya, di mana di Bible Kristen Arab mengatakan nama Tuhannya Allah. Itu aja. Jangan kau lari ke Arab pagan. Kau kan Kristen. Kenapa ke Arab pagan? Minta tolongnya ke Arab pagan. Betul. Yang cerdas dong, saudaraku. Ya, coba. Saya Di tidak mau Bible menjawab Arab. sembarangan. Dengar, saya tidak mau Berarti nggak menjawab. ada ya? Nggak ada. Berarti Karena kau nggak bisa tidak mampu ada, ya? tidak ada Alkitab Masa saya saya dalam yang- tulisan masa Arab. saya yang Muslim yang Tetapi bisa yang saya nerangin sih? tahu, yang saya baca Kau, dari kau Google. duduk manis, saya terangkan kalau kau tidak tahu. Bahwasanya kekristenan Arab itu ada memakai kata Allah dan istilah-istilah Islam, namanya Kristen Koptik. Kitabnya namanya Alkitabul Al-Muqaddas. Tetapi Alkitabul Al-Muqaddas itu adanya di abad ke-9 atau lebih tepatnya di 867 Masehi. Apa yang menjadi rujukan? Mount Sinai Arabic Codex 151. Mount Sinai Arabic saya Codex tanggapi, Bang, 151. saya Dengar dulu. Mount Sinai Oke, Arabic silakan. atau Codex Setengah jam saya 151 tunggu, ya. ini yang mengeluarkan bukan fatwa MUI, bukan Kodeks 151 punya NU, bukan Kodeks 151 punya Muhammadiyah. Ini manuskrip internasional, sudah diuji karbon. Ternyata Alkitabul Al-Muqaddas adanya di abad ke-9 atau lebih tepatnya di 867 Masehi. Kenapa jadi minta tolongnya ke Arab pagan? Tadi kan abang bilang Kristen Arab mengambil, benar ya, mengambil kata Allah itu dari Al-Quran. Benar begitu tadi abang bilang ya, Kristen Arab. Kau ini aneh Kristen, terpojok minta tolongnya ke Arab pagan. Betul. Abang paham gak maksud saya? Anda kan ngotot sebelumnya. Bahkan Tunjukkan tadi, Anda sama saya bukti manuskrip bahwasanya ada yang lebih tua dari manuskrip Kodeks 151. Tunjukkan.
Anda paham nggak sih perkataan saya? Tadi abang awal mula Tapi sudah dia nggak mengatakan paham ini bahwa Bang Jeru. Kodek-kodek ini nggak kata paham Allah itu dia. ada di Al-Quran. Kata Allah itu kata yang digunakan Lanjut, Bang oleh Jeru, orang lanjut, Arab Bang Jeru. pagan yang artinya adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Sudah duluan ada. Itu konteks kita, pembahasan kita. Betul, Kalau Anda kau kan ini mengatakan- kan Kristen. Kenapa kau membahas Arab pagan? Tunjukkan di Bibelmu yang berbahasa Arab. Itu juga udah salah. Itu bukannya Allah ilah, udah salah. Nah Saya itu kan Bang Jeru, menjelaskan. itu yang mau saya dengar dari dia. Tetapi nanti Bahwa di tua, Bibel kenapa? Kristen itu, Arab itu ilah, bukan Allah. Itu harus cerdas kau. Gimana kau mau lawan Bang Zuma? Lawan aku aja kau udah keok. Bagaimana tadi kata ilah? Bagaimana kata ilah tadi? Kristen ini kenapa selalu berkeinginan berhadapan Tuhan sama Pak Zuma untuk meningkatkan ranking mereka. Kalau mereka Betul, kembali ke komunitasnya, wah mereka dielulukan ya Iya, kan. oh, dia Bang, udah pernah padahal ngelawan dibikin Bang dia. Zuma. Hebat dia tuh, udah Nggak pernah. perlu. Wah. Bang, nggak perlu saya mau bersumpah. Diterima ya, di Bang. komunitasnya Saya jarang-jarang tadinya masuk ke Komal, tadinya Bang. mereka tidak diperhitungkan. Kalau udah dekat ketemu sama Pak Zuma kembali mereka diterima. Wah kamu hebat. Padahal dibikin Iya. keren sama Pak Zuma. Bang, saya jarang-jarang mau masuk ke Komal, betul, membahas. Sekali-sekali, mungkin sekali dalam 2 bulan saya masuk. Tetapi, kenapa saya senang kalau diskusi dengan Bang Zuma ketika saya masuk, meskipun saya hanya sekali dalam sebulan, karena Bang Zuma itu dia mau berbagi waktu. Sekalipun Iya. kadang jawabannya ngaur-ngaur, tetapi ya saya terima Nggak saja. ada yang ya. ngaur. Zuma Kau aja itu yang bukan ngawur. levelmu. Dia mau berbagi waktu, nggak kayak Pak kalian. Zuma cinta itu sana, bukan cinta levelmu. sini. Kalau Pak Zuma mau berhadapan sama kamu itu atas kebijakan beliau supaya kau diterima di komunitasmu, ngangkat Bang. namamu dong. Iya, bukan Nggak mainstream perlu saya lagi. bersumpah ya. Cipirit kau dibikin Bang Zuma Setiap sebenarnya, saya cipirit. masuk ke Komal kalian, pasti Bang Zuma diundang. Setiap saya masuk. Kenapa kau nggak mau berdiskusi tentang sama aku? Kenapa? Aku bisa berbagi waktu. Tunjukkan di Bibel Arab mengatakan nama Allah. Silakan. Saya nggak punya Bible Arab, Bang, tapi buka di Google itu ada, Bang. Silakan buka, silakan. Ku kasih kesempatan kau. Silakan buka. Ku besarkan kau ya. Bibel Arab mengatakan nama Tuhannya adalah Allah. Jangan, Silakan. nanti saja. Itu kan saya pelajari dulu. Macet. Bukan macet. Faktanya tadi kan Bang Zuma sudah iakan bahwa Faktanya nggak Allah ada. memang Kalau memang di mulai pagan, dari Arab zaman pagan Arab betul. pagan, mereka sudah menyebut nama Allah sebelum Al-Quran Betul. ada. Betul. Kata Allah sudah ada. Iya betul. Tapi di Bibel Arab mana? Mana? Ya sudah jelas lah mereka menggunakan, sudah duluan ada pagan. Mana kok, Arab ada pagan, ininya? lalu masuk. Ini namanya dampak pencurian ya kan. Nebeng ke Arab pagan. Ini dampak dari pencurian karena dia curi, dia nggak punya kuncinya, jadi bingung buka mobilnya. Iya. Pinjam Arab pagan dia Bang Jeru. Pinjam karena nggak ada Sudah, Bang, nebeng nanti gitu. belajar lagi, Bang, ya kan sudah tambah ilmu kalian. Oke. Kau yang harus belajar banyak. Belajar dulu lagi, Bang. Iya. Banyak Ya. buka Bibel ya. Banyak Banyak buka buka Bibel Bibel ya. ya. Gitu ya. Oke lah, Saya Bang. bingung, makasih. saya bingung Waktunya. Kristen-Kristen Minta maaf ini. kalau ada kata-kata yang saya Kalau turun dulu. soal Ada urusan debat masih. ya, Oke. debat tentang ayat-ayat di Bibelnya ke pojok minta tolongnya ke hadis. Giliran sekarang ditanya soal nama Allah kepepet minta tolongnya ke Arab pagan. Udah turun. Lucu. Udah turun. Lucu ini orang ini Kristen. Iya. Ya silakanlah yang Habis Tuhannya. udah habis tuh. Saya dari tadi diam sejam ini lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hos, Bunda Hos. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum juga Pak Zuma. Bang Juma sholat, Bang. Oh, Iya, sholat. sholat ya. Estetika, coba naikin itu apa oten yang jangan ketinggalan juga otaknya di bawah gitu loh. Iya itu dia. Susah nyarinya kadang-kadang dinaikkan yang otak kececer semua Bang Jeru. Iya, kalau sendalnya kalau dia turun sendalnya ketinggalan kita anterin nanti. Tapi Iya. jangan lupa naik bawa otak. Betul sekali. Yo untuk oten-oten yang cerdas naik ya. Untuk muslim tolong ditahan dulu lah ya. Kita naikkan dulu. Untuk Islam sahabat Islam jangan dulu naik lah. Ya ditahan dulu multinya ya. Yo kirim permintaan naik oten-oten. Yo jangan malu-malu, kita diskusi di sini. Ya Bang Alham,
Selamat. Kenapa? Waalaikumsalam Bang. Ya Islam Bang. Islam. Oh iya iya. Makasih Bang Alham ya. Iya iya. Iya silakan yang lain Kristen yang mau berdiskusi, mumpung ada Guru Zuma di sini, ingin bertanya-tanya. Oke. Saya naikkan 2 orang ini. Yuk silakan. Bang Didin, selamat siang. Bang Didin, assalamualaikum jika Islam. Saya Islam Bang. Waduh. Tahan dulu Bang, ada yang mau disampaikan Bang? Ya saya simpati aja sama Bang Jero. Bang Jero kan Iya, bukan Bang estetika saya Bang. wah, iya salam hormat saya. Iya, suaranya memang mirip kata orang, rupanya pun tidak bisa dilihat Bang. Ini saya ketik kalau Bang Jero, itu ya itu sih udah kalau Bang Jero sih udah pasti. Oke. Baik Bang. Oke ya, salam Oke hormat. Bang, makasih Bang ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, Mak. Selamat pagi, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mana Mak. aja anak durhaka satu ini. Ada, Mak. Ada, Mak. Ini aku Apa mau pula nunggu di ada? bawah aja buat oten aja, Mak. Ya. Siapa ini? Salman ini, Salman. Lal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 a. Kau ini Salman. Bukan. Oh, mirip suaranya. Oh, peli. Peli ya. Gantengan aku lah suaranya, Bang. Iya. Gantengan aku, Bang. Mana nih Mak? Nggak ada yang mau naik Kristen nih Mak. Banyak kali. Tapi longor-longor. Udah habis tuan orang itu loh. Padahal pada pegang tombak semuanya di atas, di bawah itu Mak. Aku lihat dari sini. Mau nombak aja Aku kerjanya. banyak di atas. Tahu apa? Tengkorak. Iya, jaga malah anakku di atas tengkorak tuh, baru bubar deh. Ya silakan. Berikutnya oten-oten ya, saudara Kristen. Kalau mau diskusi silakan naik. Ajukan permintaan. Mumpung ada penginjilan gratis nih, nggak bayar perpuluhan loh. Nggak ada perpuluhan. Bang Estetika, abang nggak dengar tadi kata Bang Juma, 3 Tuhannya, habis sudah. Habis gugur semua. Dengar lagu. Gimana pula nggak dengar mamanya ada. Jadi karena udah habis Tuhannya, dibahaslah Allah. Dia mencuri Allah. Iya. Habis itu nebeng-nebeng pula ke arah pagan kan. Mau minta tolong dia nyebrang ke sana. Tapi tadi kalau saya simak ya, jalannya diskusi sama Pak Zuma, ada saya salut sama Oten. 1. Stok urat malunya banyak, sama seperti stok Tuhannya banyak juga. Iya, ada tamu Iya, stok nih. urat malunya sama banyaknya dengan stok Tuhannya, persediaan Tuhannya. Jadi kalau urat malu, kalau kita kan Muslim urat malu putus sudah lah ya. Turun Udah selesai. Enggak, makin lama di atas berarti stok urat malunya banyak. Betul tuh. Ya Bang Ade, selamat siang Bang Ade. Ade Suharman. Selamat siang. Assalamualaikum Ya. host semua saudara Muslim. Izin Bang, minta waktu 2 menit aja untuk mau nanya. Udah berapa kali saya pengen gabung ke Komal Bang Juma tapi belum bisa terus. Oh, Ada Bang Juma mau nanya aja sholat. Bang Juma sholat. Mungkin dari yang lain bisa menjelaskan ke saya. Ada rekan kerja saya baru 1 minggu yang lalu meninggal dunia, Kristen Katolik. Jadi sebelum beliau meninggal itu ingin mengucapkan syahadat.
maksudnya dari pandangan Islam itu sendiri gimana ya? Karena perasaan saya sih agak kurang tenang gitu karena beliau belum tersampaikan dengan syahadatnya itu. Terima kasih semua. Ya, mungkin Bang Jeru mungkin Ya, yang lain. kasusnya seperti ini adalah personal. Artinya begini, mari saja kita berdoa bersama-sama, ya kan? Mendoakan, insya Allah semoga pada saat akhir hayatnya sebelum menutup ajal, dia sempat mengucapkan syahadat. Itu saja. Betul. Tapi kan wallahu alam bisawab, kita sebagai manusia tidak tahu karena proses itu kan hanya dia dengan malaikatul maut atas perintah Allah. Mudah-mudahan kita berdoa aja. Anda sebagai temannya berdoa semoga pada saat sakratul maut beliau sempat mengucapkan syahadat terhadap dirinya sendiri, kayak gitu. Amin, amin ya Allah. Ya, sedikit saya tambahkan juga di dalam agama kita juga mengatakan apabila kita berniat, baru saja berniat kita udah dapat pahala satu, ya, baru niat. Amin, amin ya Allah. Nah, mungkin kita doakan mudah-mudahan seperti itu ya, karena kita nggak bisa juga memastikan karena kita bukan ahlinya, bukan ustadz ya. Nah, nanti coba kita tanya sama gurunda kita yang masih sholat ya. Beliau juga sering dengar katanya dari komennya Bang Juma di TikTok. Saya pun baru tahu juga beliau suka ngikutin katanya di bawah. Cuma baru tersampaikan pas 2 hari sebelum dia meninggal dunia itu dia bilang saya mau sholat Jumat, Pak. Dia mau syahadat juga katanya. Di hari Sabtunya beliau kena serangan jantung, Mas. Iya. Bang Suherman. Ya, Bang Suherman. Iya, Bang. Ya, ini Bang Ya, Suherman, halo. terima kasih ya naik dengan membawa pertanyaan ini ya. Karena dari pertanyaan Bang Suherman kita bisa lihat bagaimana pentingnya untuk menyegerakan ya syahadat itu. Jangan ditunda, kita nggak tahu umur. Ya, kita nggak tahu umur dan jangan membuat sekeliling kita ragu-ragu. Bayangkan kalau dia ternyata sudah mengucapkan syahadat tanpa saksi. Lalu dia apa ya namanya ya? Kremasi. Dilaksanakan menurut agamanya yang terdahulu gitu. Ya. Dan yang kedua, gagap sinyalnya. Baik Pak. iya, dan yang kedua kita sebagai sesama saudara seiman kita nggak bisa melaksanakan kewajiban kita loh. Itu fardu kifayah loh. Kalau memang dia ternyata sudah muslim. Makanya pentingnya persaksian itu, ya, kita menyaksikan. Dan di Al-Quran juga kan, di Al-Quran juga dinyatakan Nabi Muhammad itu juga sebagai saksi untuk kita nanti. Makanya salah satu syahadat kita juga bersaksi kepada Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah gitu. Ya. Lanjut Bang. Sampai dengan detik ini sih Pak, saya merasa bersalah, sedih atau apa gitu. Makanya saya pengen ngomong sama ke Bang Juma itu gimana pencerahannya biar hati saya tenang. Adakah riwayat hadis yang menyatakan insya Allah beliau dapat diterima oleh Allah gitu. Itu sih Bu, itu semua. Oh, Bang, nanti aja naik lagi kalau Bang Juma udah selesai sholat ya. Tadi Bang Juma udah dari pagi di itu debat. Kasihan juga yang dari istirahat dulu. Ya Bang Ade ya. Baik Mas, mungkin kita doakan sama-sama Bang. Kita doakan sama-sama semoga almarhum diterima Allah Subhanahu wa taala. Segala amal baiknya diterima Allah. Bacain ayat kursi Bang, kirim setiap sholat kirim ayat kursi. Sudah waktu proses pemakaman kemarin saya hafidhiakan untuk beliau. Iya. Terima kasih semuanya. Izin saya turun. Ya, mungkin doa kita semoga dia sempat bersahadat walaupun tanpa saksi dan syahadatnya diterima Allah. Itu yang kita bisa doakan. Terima syahadatnya gitu Bang. Ya, terima kasih semuanya. Ya. Izin.
ketuaan kau baluap. Leh. Sekali-sekali waras kan boleh, Mak. Sekali-sekali waras. Masa kita gila terus? Perasaan. Loh. Sok ketuaan. Semoga. Baluap. Ya ampun, Mak. Kenapa, Mak? Kan udah betul katanya, Mak. Nah, Ya, yang dibilangin kan udah betul. Iya betul Bang, tapi tumben-tumben dia betul gitu loh. Tumben waras dia, Mak ya. Iya. Ya, ada Bang Juma dia waras dia. Kalau enggak selengean kali naik aja ngidupi lagu langsung nyanyi-nyanyi. Gak ada Assalamualaikum ini anak satu ini. Mama bully aku. Tumben ya kan. Mama nggak takut ada tamu di room ini, Mak? Nggak jantungan, Mak? Iya. Ampun. Iya. Mute dulu, mute. Yuk, silakan oten-oten yang mau berdiskusi naik ke sini ya sebelum Bang Zuma sama siapa aja yang ada di sini ya sebelum Bang Zuma hadir lagi. Yang Islam ntar dulu lah, aduh. Saya lagi nyari pasien ini. Tahu. Bang estetika ini nanti banyak kali nih yang tahap apa ini gara-gara nggak dinaikkan. Tengoklah, habis aku dihujat nih sama. Iya, giliran ada Bang Zuma nggak mau naikin aku, gitu kan? Pasti gitu. Itu ada masuk. Bukan itu masalahnya, Masalah Mak. Ini kan udah penuh. Kalau nggak aku aja yang turun naikin lah teman-teman Mama itu. Peli. Aku aja mak biar Mama nggak iya Mak. Peli, kau dengar dulu. Kau bela nanti Mak kalau dihujat ya. Siap. Guna punya anak ikan mas udah habis, nggak bisa bela maknya entahlah. Kan buat moja. Nih lah Ten, kalau nggak kami yang berantem di atas Ten. Naik Ten. Naik Oten. Ada Tok Goji. Atok Goji apa? Gaya-gaya Tok Goji. Jangan dipanggil Mak, nanti WA dia. Aku nggak dinaikkan ada Bang Zuma gitu. Otennya oten lapu. Atau Goji, aku tadi udah nolak naik loh, dipaksa Mama. Daripada kena kutu kan, terpaksa lawat naik. Oten lapu. Aku ini dibilang Mak. Orang-orang bilang aku Bang Blender. Aku mau bikin lah namanya abangnya Blender lah. Pusing kali aku dibilang Blender terus. Aku bikin aku nanti satu namanya. Suara kalian sama. Kau ganti aja aku. Suara kalian kayak petir. Bising. Bukan bising. Sebenarnya bukan Blender. Aku mirip Blender. Blender yang mirip aku. Aku kan lebih tua dari Blender. Emang mirip. Ada agak Bikin lah. Iya, mau aku bikin lah nanti abang Blender nanti kalau pamannya Blender udah ada, ya kan? Bapaknya Blender udah ada. Abangnya Blender aku bikin nanti biar senang orang ini. Bernama salah kirim gift ini fansnya Blender ngotot dia bilang aku Blender enggak, aku bilang ya udah dikirim sama dia sampai 1000 kan, sampai 1K kan. Tahu-taunya aku live, Blender live juga. Di situ baru mampus dia. Iya ya, di DM aku Mak, di DM. Ternyata memang bukan abang ya. Lari baru mau disut dah lari. Ya buat teman-teman muslim tolong multinya dibatalkan ya kalau kepicit ya, biar teman-teman Kristen aja yang naik biar bisa berdiskusi sama gurunda kita.
Bang Juma capek itu dari pagi itu diskusi. Betul. Aku sampai nggak ngojek aku nih mah. Cewek silakan. Iya. Selamat siang. Unidasek, mantap juga namanya nih Unidasek. Selamat siang. Assalamualaikum. Kalau Muslim, mudah-mudahan oten ya. Banyak kali angin di tempat dia itu. Angin apa itu? Angin topan. Angin duduk mah, angin duduk. Unidas, selamat siang. Halo. Juara orang yang lewat tukang sate pula lewat tukang sate. Turun. Aduh, aneh-aneh aja yang naik. Ayo latihan kalian ini. Gak usah takut-takut, pegangan naik. Pegangan aja nggak apa-apa. Iya, Maryam, memang lucu ini. Komal ini memang lucu. Silakan naik. Biar kita sini ketawa-ketawa, yuk. Muslim itu bang, kayaknya. Oh iya, tapi lucu katanya. Abang emang lagi lucu-lucu. Abang. Wah, ini bagus sekali ya. Oh ya, Bultaor Sune. Selamat siang. Oh, Bulta. Adanya kau di situ. Selamat siang. Halo, selamat siang. Ibu Boleh? Gini. Saya kan orang Islam ya. Saya mau tanya sedikit boleh nggak? Oh, silakan Bu. Yesus itu Tuhan atau tidak? Cuman itu aja Bu. Tanya sama Kristen Bu. Saya mau tanya dulu, Yesus itu Tuhan atau tidak? Iya, tanya sama orang Kristen Bu. Di sini Muslim semua. Tunggu dulu, estetika. Tunggu dulu. Lanjut Mbak. Saya namanya nih Butar, apa sih nama Butar? Bantu jawab ya sedikit ya. Iya, saya tahu. Kak, dengerin. Kak, Mbak, entahlah. Itu pertanyaan lucu-lucu kalau kakak tanya sama kami. Saya Itu bantu pertanyaan jawab sedikit semoten ya. Kak, kami Islam. Iya, Silakan Bang. Nyamar dia nih, nggak percaya dia dengan agamanya.